Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ma'ruf dari MPI 3 semester 5. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang sejarah asal muasal dari Kota Magetan untuk memenuhi tugas microleading. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikitnya tentang sejarah asal-usul Magetan, di mana sejarah Kabupaten Magetan sendiri ini dimulai sejak masa kejayaan Mataram Islam. Sebelum berbentuk kabupaten, Magetan disebut sebagai daerah mancanegara Kerajaan Mataram Islam. Namun daerah Magetan sendiri sebenarnya sudah dihuni sejak masa kerajaan Kediri. Hal itu dapat dibuktikan dengan penemuan artefak dan sisa-sisa peribadatan umat Hindu berupa candi dan petirtaan atau pemandian. Tak hanya itu juga, Magetan sudah dihuni manusia sejak abad ke-12. Juga dibuktikan dengan adanya prasasti yang menggunakan aksara Kawi dengan ciri penulisan Kawi kuadrat yang identik dengan masa kerajaan Kediri. Penyebutan Magetan sendiri sebagai suatu daerah banyak ditemukan dalam naskah Babat Tanah Jawi yang merujuk pada Mataram Islam. Kala itu wilayah Magetan disebut sebagai daerah mancanegara Kerajaan Mataram Islam dan baru berbentuk kabupaten pada masa setelah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Munculnya Kabupaten Magetan tidak dapat dipisahkan dari peristiwa politik yang terjadi di internal Kerajaan Mataram Islam. Pada tahun 1647, Trunojoyo dari Madura melancarkan pemberontakan kepada Sultan Amangkurat I yang sudah semakin dekat dengan VOC. Dalam suatu genting itu, dua orang kerabat keraton bernama Basah Bibit atau Basah Gondokusumo dan Patih Narangkusumo dituding bersekongkol dengan Trunojoyo. Akibatnya, Sultan Amangkurat I mengasingkan Basah Gondokusumo ke Semarang selama 40 hari, sementara Narangkusumo meletakkan jabatan dan memilih bertapa di timur Gunung Lawu. Setelah masa pengasingan, Basah Gondokusumo menemui kakeknya yang bernama Basah Suryaningrat. Keduanya lantas menuju ke timur Gunung Lawu. Di daerah ini sedang dilakukan pembabatan hutan oleh Ki Ageng Mageti. Basah Gondokusumo dan Basah Suryaningrat lantas menghadap kepada Ki Ageng Mageti dengan maksud untuk meminta sebidang tanah untuk keduanya. Saat pertemuan, kedua cucu dan kakek itu menjelaskan bahwa mereka adalah kerabat keraton Mataram Islam. Ki Ageng Mageti yang setia terhadap Mataram Islam lantas menyerahkan semua tanah miliknya sebagai bukti kesetiaan. Basah Gondokusumo dan Basah Suryaningrat lantas mendirikan kediaman di utara Sungai Gandong, tepatnya di Kelurahan Tambran, Kota Magetan saat ini. Basah Suryaningrat lantas menobatkan Basah Gondokusumo menjadi penguasa daerah itu dengan gelar Adipati Yosonegoro. Penobatan itu sendiri terjadi pada 12 Oktober tahun 1675. Daerah itu kemudian diberi nama Magetan untuk mengenang kebaikan Ki Ageng Mageti. Dalam hal ini, Magetan memiliki beberapa julukan. Salah satunya adalah Kota Kaki Gunung. Julukan itu berdasarkan pada letak Kabupaten Magetan yang berada di kaki Gunung Lawu. Diketahui di lereng Gunung Lawu yang masih termasuk wilayah Magetan terdapat telaga yang menjadi objek wisata unggulan, yaitu Telaga Sarangan. Di mana Telaga Sarangan ini lokasinya berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Lokasinya berada sekitar 16 km sebelah barat Kota Magetan, 206 km dari Kota Surabaya, dan 60,5 km dari Kota Solo. Selain Kota Kaki Gunung,
Kabupaten Magetan juga dijuluki The Sunset of East Java dan The Nice of Java, di mana julukan ini disematkan dengan lantaran Magetan merupakan kota atau kabupaten paling barat di Jawa Timur. Sedangkan untuk julukan The Nice of Java merujuk pada keindahan pemandangan alam di Magetan, terutama di Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu di lereng Gunung Lawu. Mungkin cukup sekian penjelasan sejarah singkat asal-usul Kota Magetan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.